Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Saputra, NPM 175201119 dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber hukum tata negara Indonesia. Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Istilah sumber hukum dapat dilihat dari segi historis, sosiologis, filosofis, dan ilmu hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum berkaitan erat dengan dimanakah suatu hukum itu dapat ditemukan. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu satu, sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua itu menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sering berlaku, hukum Pancasila dan hukum Romawi. Yang ketiga, sumber hukum berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum penguasa masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, batu bertulis, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai sumber terjadi hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum sendiri menurut Bagirmanan adalah ekspresi yang figuratif dan ambigu. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka norma yang lebih tinggi akan menjadi sumber dari norma hukum yang lebih rendah, atau dalam asas hukumnya berbunyi lex superior, the lex inferior. Norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah. Kemudian menurut Joeniarto, sumber hukum dapat dibedakan ke dalam tiga pengertian, yaitu pertama, sumber hukum sebagai asalnya hukumnya positif, wujudnya dalam bentuk yang konkret, ialah berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan. Yang kedua, sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. Wujudnya ialah berupa peraturan-peraturan atau ketetapan, entah itu tertulis atau tidak tertulis. Yang ketiga, selain istilah sumber hukum dihubungkan dengan sejarah, filsafat, dan masyarakat. Lanjut, yang sumber hukum tata negara. Dalam hal ini, sumber hukum tata negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum yang bersifat formal dan sumber hukum yang bersifat material. Sumber hukum yang disebut material ini ada dua. Yang pertama, dasar dan pandangan hidup bernegara. Yang kedua, kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Yang sumber hukum formal yaitu ada 6. Yang pertama, hukum perundang-undangan ketatanegaraan. Yang kedua, hukum adat ketatanegaraan. Yang ketiga, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Yang keempat, jurisprudensi ketatanegaraan. Yang kelima, perjanjian internasional ketatanegaraan. Yang keenam, doktrin ketatanegaraan. Hukum-hukum perundangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undang, legislator. Segala bentuk hukum yang tertulis yang merupakan undang-undang dalam arti formal maupun undang-undang dalam arti material tercakup dalam istilah ketentuan perundang-undangan. Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis namun tumbuh dan dipertahankan dalam persekutuan masyarakat. Hukum adat diakui sebagai salah satu hukum yang berlaku. Setelah itu mengikat bukan saja pada anggota persekutuan masyarakat, melainkan mengikat pula pada peradilan atau administrasi negara yang bertugas menerapkan dalam situasi konkret. Hukum adat itu ketatanegaraan adalah yang dimana hukum asli bangsa Indonesia di bidang ketatanegaraan adat. Hukum tata negara adat semakin berkurang perannya, walaupun dalam beberapa hal masih
masih tampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa seperti rembuk desa, musyawarah desa, hukum adat tata negara, berangsur-angsur diganti oleh hukum perundang-undangan dan konvensi. Contohnya dari hukum tata negara adat itu yang contohnya itu dia itu kedudukannya struktur pemerintahannya, organisasinya, jabatan-jabatan yang di dalamnya dan sebagainya, mengenai persekutuan-persekutuan hukum kenegaraan aslinya, desa kuliah gempong dan sebagainya, dan mengenai peradilan adat, konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan dan menghidupkan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Jurisprudensi itu yaitu kesimpulan keputusan-keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang setelah disusun secara teratur memberikan kesimpulan tentang adanya ketentuan hukum tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan-badan peradilan. Baik, itu saja Pak yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.